Namaku Mita, aku berasal dari Kalimantan. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaanku ini mengharuskanku untuk melakukan perjalanan dinas hampir setiap bulannya. Kali ini pengalamanku ditaksir oleh orang bunian atau biasa disebut juga dengan orang kebenaran. Jadi hal aneh pertama yang aku alami adalah waktu itu malam Jumat. Aku pulang kerja sampai ke rumah itu pukul 6 sore. Jadi aku pun segera bersih-bersih, mandi, dan menunaikan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, aku mencium ada bau wangi banget, bau bunga. Baunya itu benar-benar semerbak. Jadi berasal dari arah jendela kamarku sampai masuk ke dalam kamarku. Jadi kamarku ini termasuk tertutup, ventilasinya juga tertutup, nggak ada ventilasi. Terus jendela juga jarang dibuka karena kalau siang aku kerja, jendelanya nggak aku buka. Jadi kemungkinan kecil kalau ada bau-bauan dari luar masuk ke dalam. Apalagi ini malam. Tadinya aku berpikir mungkin ini bau parfumku tumpah, tapi setelah aku cek ternyata parfumku baik-baik aja. Dari situ aku mulai negative thinking, berpikir kalau mungkin ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengganggu. Buat informasi, aku memang orangnya sedikit sensitif, jadi kadang bisa merasakan kedatangan makhluk-makhluk itu. Jadi aku mulai merasa takut. Cuma aku coba untuk mengabaikan perasaan itu. Aku buka YouTube, aku setel murotal untuk menenangkan diri. Jadi semalaman itu aku mendengarkan murotal lewat YouTube sampai besok paginya. Besoknya malam Sabtu aku pulang kerja di jam seperti biasa, jam 6 sampai rumah, dan gak ada bau-bauan wangi seperti malam sebelumnya. Jadi aku pikir mungkin itu hanya makhluk tak kasat mata yang mungkin sepintas lewat di dekat rumahku dan sudah pergi, gak ada lagi gitu kan. Nah malam itu, malam Sabtu, ketika aku selesai sholat isya, aku mau tidur. Karena ngerasa capek jadi pengen tidur awal, tiba-tiba aku ngerasa seperti ada yang memperhatikanku. Jadi kayak kita lagi sendirian di kamar, kita tahu kita sendirian di kamar itu, tapi kita ngerasa seperti ada sepasang mata yang memperhatikan kita dengan seksama. Cuman aku tidak merasakan firasat seperti merinding atau takut, hanya merasakan seperti diperhatikan oleh seseorang. Tapi ya udah, akhirnya aku abaikan karena aku merasa mungkin itu hanya perasaan aku aja. Dan hal itu terjadi hampir selama seminggu. Setiap malam aku merasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Setelah seminggu kejadian itu, aku mulai bermimpi aneh. 3 malam pertama aku bermimpi. Jadi yang lebih aneh lagi, aku tuh orangnya susah tidur awal. Aku kadang tuh paling awal tidur jam 10 atau jam 11. Beberapa malam itu aku tuh selalu tidur setelah isya. Jadi sekitar pukul 7:30 itu aku udah mulai ngantuk banget. Dan 3 malam pertama itu aku udah mulai mimpi aneh. Mimpinya itu aku dijemput sama 2 laki-laki. Laki-laki ini sekitar umur 20-an. Yang satu itu mukanya muka-muka Arab putih gitu kan, hidungnya mancung, badannya kurus. Yang satu lagi tuh wajah-wajah India Tambi ya, yang kulitnya hitam, kurus. Mereka berdua ini pakai celana kain hitam dan kemeja putih. Mereka tuh ngejemput aku, terus ngebawa aku pergi. Entah gimana caranya, di dalam mimpi itu tiba-tiba aku itu dan kedua orang ini tiba di sebuah perkampungan. Begitu aku melihat ke belakang, ke arah belakang itu nggak ada jalan masuk dan jalan keluar ke kampung itu. Sekitar aku berdiri itu semua semak belukar aja, bener-bener semak, nggak ada jalan yang sewajarnya kayak dunia manusia itu kan. Kalau kita masuk kampung pasti ada jalan masuk dan jalan keluar kampung itu, tapi ini nggak ada. Yang aku lihat hanya semak. Begitu aku ngelihat ke depan, itu pemandangan rumah-rumah panggung dari kayu yang agak tinggi, rumah zaman dulu itu. Halamannya itu pasir putih, termasuk jalan yang aku lewatin itu juga pasir putih. Dan rumah-rumah itu tuh halamannya bersih banget rumahnya. Cuman aku nggak ada ngelihat orang lain selain aku bertiga dengan 2 cowok yang ngejemput aku tadi. Terus si cowok yang hitam ini, yang muka India ini, dia tiba-tiba ngomong ngajakin aku untuk terus jalan ke depan. Jadi dia ngajakin aku untuk ke pusat desa itu. Tapi aku tuh nggak mau. Aku tuh di dalam mimpi itu aku tuh sadar kalau itu tuh bukan di dunia manusia. Nggak tahu gimana caranya, tapi aku tuh sadar kalau itu bukan dunia manusia. Akhirnya aku bilang ke mereka kalau aku mau pulang. Tapi
si cowok yang Arab ini dia tetap membujuk. Dia bilang ada orang yang mau menemui aku di pusat desa itu, tapi aku nggak mau. Terus aku berbalik arah, balik badan, dan tiba-tiba aku kebangun dan ternyata itu udah jam 5 subuh. Padahal di dalam mimpi itu aku merasa cuman paling hanya 3 atau sampai 5 menit gitu, tapi ternyata itu tuh udah semalaman. Jadi dari setengah 8 aku tidur sampai jam 5 subuh. Padahal di dalam mimpi itu aku hanya dijemput, terus di desa itu diajak jalan, aku nggak mau, aku puter balik badan dan pulang. Itu udah aneh. Cuman aku ngerasa itu ya udah mimpi biasa. Dan mimpi yang sama itu terjadi selama 3 malam. Lalu 3 malam berikutnya aku itu bermimpi tiba-tiba aku dijemput lagi sama 2 cowok itu. Tapi kali ini aku tuh tiba-tiba udah ada di pusat desa itu, tengah desa itulah. Nah kali ini aku udah nggak sama 2 cowok itu lagi. Jadi mereka hanya ngejemput aku, terus mengantar aku di tengah desa itu, terus mereka pergi. Tiba-tiba ada seorang nenek, rambutnya putih uban gitu kan, disanggul ke belakang. Nenek itu pakai kebaya warna keemasan, pakai kain batik, terus dia ngajakin aku jalan. Dia yang ngejemput aku, terus dia memperkenalkan aku tentang bangunan-bangunan di desa itu. Lalu berakhir dengan dia ngajak aku jalan ke sebuah bangunan sekolah. Jadi sekolahnya itu campur dari SD sampai SMA dalam satu bangunan. Bentuknya juga segi 4 gitu. Di tengah-tengah bangunannya itu ada lapangan yang biasa dipakai untuk kegiatan olahraga, upacara atau sebagainya lah kalau di dunia manusia gitu kan. Nah di situ aku diperkenalkan sama si sosok nenek ini kalau itulah satu-satunya sekolah di desa itu. Dan aku juga dikenalkan dengan seorang guru di sekolah itu, perempuan, rambutnya ikal panjang warna coklat, wajahnya itu cantik banget. Jadi kayak percampuran orang Eropa sama orang Arab. Itu cantik banget, tinggi, matanya itu warna-warna aqua gitu. Bahkan aku di dalam mimpi itu, aku yang wanita aja ngelihatnya itu bener-bener takjub, kok ada wanita tuh secantik itu gitu kan. Nah si guru ini sempat tersenyum sama aku dan menyapa nenek itu. Lalu nenek itu mengajak aku untuk ke tempat paling ramai di desa itu. Jadi katanya tempat paling ramai di desa itu tuh ada di bukit, tapi aku nggak mau. Entah kenapa aku tuh selalu sadar kalau itu tuh bukan dunia manusia. Jadi aku selalu pengen pulang. Ketika nenek itu ngajak aku jalan lebih jauh, aku langsung bilang ke nenek itu kalau aku mau pulang. Setiap aku bilang aku mau pulang, tiba-tiba aku selalu kebangun dari tidur itu. Lagi-lagi aku udah semalaman tidur, padahal di dalam mimpi itu aku cuma 5 menit aja berada di desa itu. Dan mimpi ini juga terjadi 3 malam berturut-turut. Nah untuk 3 malam terakhir ini mimpinya sedikit berbeda. Jadi 3 malam terakhir ini mimpinya nggak sama berturut-turut 3 malam, tapi mimpi yang berbeda. Fase yang pertama, aku tuh tiba-tiba tuh kembali dijemput sama 2 cowok itu, tapi aku tiba-tiba di bukit. Jadi di bukit itu banyak banget rumah-rumah yang lebih bagus daripada rumah yang aku lihat di mimpi 3 malam pertama. Kan itu cuma rumah panggung dari papan, tapi yang di bukit ini nih rumahnya lebih bagus. Rumah dari semen, terus modelnya juga modern seperti dunia manusia gitu kan. Letak-letak rumahnya juga lebih padat. Kalau yang rumah panggung dari papan itu, rumahnya itu berjarak agak jauh. Jadi dari satu rumah ke rumah lain tuh sekitar 5 meter. Tapi kalau rumah yang di bukit ini lebih padat. Dan aku ngelihat ada pesta jadi di bukit ini, di tengah rumah-rumah padat ini, di tengahnya itu kayak ada lapangan, lahan kosong gitu. Jadi di situ ada pesta. Jadi kayak pesta di desa gitu kan. Rame banget, penduduk desa kumpul di situ semua, dan mereka semua pakai baju putih. Di tengah mereka itu terhidangan makanan banyak banget dengan meja panjang segi 4 gitu. Jadi di meja itu tuh semua orang bisa duduk gitu, di kebagian tempat lah, duduk dan makan di meja itu. Aku tuh cuma berdiri memperhatikan pesta itu tuh dari samping rumah, salah satu rumah lah di situ. Tapi aku tuh nggak berniat untuk maju lebih dekat ke pesta itu, karena aku tuh tahu kalau itu tuh bukan dunia manusia. Dan itu tuh aku selalu sadar, hampir tiap aku bermimpi, aku tuh selalu sadar kalau itu bukan dunia manusia. Jadi aku putuskan untuk pulang. Nah di sini ketika aku pikir aku mau pulang itu nggak seperti mimpi-mimpi sebelumnya yang tiba-tiba aku bangun, tapi aku tuh menurunin bukit dengan jalan kaki. Ketika aku menurunin bukit ngelewatin rumah-rumah,
yang padat itu, tiba-tiba aku ngelihat itu ada tanteku manggil aku gitu kan. Tante aku bilang, "Mit, lu mau kemana? Jangan pulang dulu, makan dulu," kata tanteku ini kan. Namanya itu Tante Sana. Tapi aku tuh tahu itu tuh bukan tanteku. Itu tuh cuma sesosok yang menyerupai tanteku. Terus aku jawab, "Enggak." Aku bilang kan, "Kamu bukan tante aku." Di dalam mimpi tuh aku bilang kayak gitu. Terus si sosok yang wajahnya mirip tante aku tuh bilang kalau, "Enggak, ini loh Tante Sana. Itu ada ibu bapakmu di situ." Aku liatin. Jadi bapakku itu kan sudah meninggal. Tapi di situ aku ngeliat tuh ada bapakku dan ada ibuku lagi makan. Nah, terus mereka senyum manggil aku. Aku tuh gitu loh. Ibuku masih hidup, bapakku udah nggak ada. Nggak mungkin mereka berdua di situ gitu kan. Terus aku bilang ke sosok yang menyerupai tanteku, aku bilang, "Itu bukan orang tuaku. Kamu bukan tante aku. Aku mau pulang sekarang." Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Iya, pulang, tapi sesudah makan." "Enggak," aku bilang, "aku nggak mau makan." Aku gituin kan. Terus aku tuh jalan dengan cepat di dalam mimpi itu, menurunin bukit, kayak aku ngelewatin rumah-rumah orang, dan akhirnya aku kebangun. Dan hari itu tuh aku bangun kesiangan karena di dalam mimpi pun memang lebih dari 5 menit rasanya kan. Terus malam besoknya aku tuh cerita sama temenku. Jadi mimpi kemarin itu kan malam Sabtu. Nah, pas malam minggunya aku tuh ceritalah ke temenku. Aku cerita tentang aku mimpi gitu kan, kok bisa nyambung ya mimpi aku gituin kan, karena aku masih ngerasa itu mimpi biasa, cuman anehnya ya nyambung aja gitu kan. Nah, salah satu temenku yang langsung bilang, "Nyadar nggak sih, mimpimu itu nggak normal, mimpimu tuh aneh," dia bilang kayak gitu kan. Cuman aku mencerna aja apanya yang nggak normal. Terus temanku bilang lagi, "Ya mimpimu tuh bener-bener nggak normal, mana ada orang mimpi 3 malam berturut-turut mimpi yang sama tapi nyambung, terus 3 malam lagi mimpinya nyambung lagi, dan abis itu nyambung lagi kemarin," kata temanku kan. "Sekarang gini deh, kamu malam ini tidur, kalau kamu mimpi yang sama lagi, fix kamu harus konsultasi sama Pak Ustadz. Berarti ada sesuatu yang nggak beres terjadi sama kamu," kata temanku. Di Kalimantan ini kan kita udah biasa ya dengar orang bunian, orang kebenaran. Kayak di Banjarmasin itu kan ada Saranjana, di Ketapang itu ada Padang 12, di Sambas itu ada Paloh gitu kan. Jadi kita udah bukan hal yang aneh lagi. Aku coba semua omongan temanku. Itu aku tidur, aku mimpi. Aku tuh punya sahabat SMA, namanya itu Evi. Nah, aku sama Evi ini kan udah kenal dari SMA. Waktu SMA tuh kita sebangku dan kita tuh deket banget. Jadi aku tuh kenal orang tuanya Evi, kenal adiknya, akrab lah gitu kan. Nah, di dalam mimpi itu aku tuh lagi di rumah si Evi. Aku lagi ngobrol sama adiknya si Evi. Adiknya si Evi ini kan cewek, namanya Tika. Nah, di dalam mimpi itu aku lagi ngobrol sama Tika di ruang tamu rumahnya Evi. Lagi asik ngobrol sama Tika, tiba-tiba 2 cowok yang ngejemput aku setiap malam itu datang ke rumahnya Evi. Dia ngegedor pintu rumahnya Evi. Nah, aku bilang ke Tika dalam mimpi itu, tiba-tiba aku tuh bilang ke Tika kalau aku tuh nggak mau dijemput sama 2 cowok itu. Akhirnya Tika bilang ke aku, "Ya udah Kak, kakak keluar lewat pintu belakang aja," kata Tika kan. "Kakak lari aja, biar si 2 cowok itu Tika yang alihin," kata Tika kan. Akhirnya aku keluar lewat pintu belakang rumah Evi, dan aku tuh jalan kaki ke rumah nenekku. Jadi rumah Evi tuh nggak jauh dari rumah nenekku gitu kan. Tapi aku tuh nggak singgah di rumah nenekku, aku tuh cuman berdiri di depan gang rumah nenekku. Pas aku lagi berdiri di depan gang rumah nenekku, tiba-tiba hujan. Jadi aku tuh lah kayak berteduh gitu di bawah pondok. Jadi kayak ada pondok bekas orang jualan gitu, cuma tiang sama atap daun gitulah, bukan seng ya, atap daun. Nah, aku tuh berteduh lah di bawah itu. Tiba-tiba tuh atapnya tuh roboh. Pas aku minggir, nah si 2 cowok ini datang. Terus dia tuh kayak marah, dia bilang, "Kenapa kamu kabur? Kita tuh mau jemput kamu, ada orang yang mau nemuin kamu," dia bilang kan. Tapi aku tuh lari, aku jawab dalam mimpi itu, aku jawab, "Aku nggak mau," aku bilang gitu kan. "Aku nggak mau ketemu siapapun, aku nggak mau dibawa kalian," aku gituin kan. Tiba-tiba ada saudaraku yang tinggal dekat rumah nenekku juga, dia tuh narik tanganku di dalam mimpi itu, dan aku kebangun.
Aku jadi keingat sama omongan Fitri. Kalau malam ini aku mimpiin itu lagi, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ya udah, akhirnya besoknya hari Minggu kan, aku pergi ke rumah salah satu kenalan ibuku, Pak Ustadz gitu. Aku curhat lah, aku cerita semua mimpi aku ke beliau. Nah, si Pak Ustadz ini kan termasuk orang yang bisa melihat lah hal-hal gaib gitu kan. Nah, si Pak Ustadz ini bilang lah, kalau iya ada orang Bunian yang suka sama aku. Dia yang suka sama aku ini, dia sejenis jin muslim, dia bilang gitu kan. Makanya dia nggak mau jemput aku sendiri, dia suruh anak buahnya karena bukan muhrim. Dan anak buahnya juga selama ngejemput aku nggak pernah nyentuh aku. Di dalam mimpi itu mereka cuma berdiri di kiri kanan aku, tapi mereka nggak pernah pegang. Katanya yang naksir aku itu termasuk kayak pangeran atau raja lah di desa itu, kata Pak Ustadz ini kan. Jadi di situ aku sama ibuku kaget dong. Umur hidup aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi sama aku. Aku memang sering ngedenger tentang cerita-cerita itu, tapi nggak pernah terbayang gitu kan. Akhirnya aku dan ibuku minta tolong ke Pak Ustadz ini untuk gimana caranya supaya jin ini nggak gangguin aku lagi. Jadi disinilah Pak Ustadz ini menjelaskan kalau setiap malam yang aku rasa aku diperhatiin seseorang itu adalah si sosok ini yang memperhatiin. Beliau bilang kayak gitu kan. Terus beliau bilang beliau tuh penasaran di mana sosok ini tuh ngelihat aku atau ketemu aku sampai bisa naksir katanya. Setelah aku cerita-cerita, kemungkinan besar ketika aku melakukan perjalanan dinas, mungkin kan aku perjalanan dinasnya banyak ke daerah-daerah gitu kan. Nah, kemungkinan di situ dia ngelihat aku. Akhirnya Pak Ustadz itu bilang, "Oke, malam ini beliau coba untuk kasih aku pendinding biar nggak bisa dibawa lagi ke alamnya si orang Bunian ini." Terus Pak Ustadz juga bilang, ini susah sih karena masalah hati. Kayak kita manusia aja kalau suka sama orang kan susah untuk disuruh stop jangan suka sama orang gitu kan. Ya sama aja, makhluk itu pun ya juga sama kayak kita, kata Pak Ustadz kan. Jadi nggak bisa kalau disuruh jangan suka sama ini gitu. Jadi Pak Ustadz juga bilang kalau yang suka sama aku ini orangnya juga wajahnya itu kayak blasteran Eropa sama Arab. Cakep banget, kata Pak Ustadznya bilang gitu. Kalau kamu mau kamu bisa kok panggil dia, minta dia tunjukin wujudnya, kata Pak Ustadz kan. Cuman aku karena aku penakut ya, jadi aku memilih untuk enggak. Aku enggak akan pernah manggil dia untuk melihat wujudnya karena aku tahu dia bukan manusia. Akhirnya setelah Pak Ustadz itu bilang akan bantuin gitu kan pasang pendinding, aku pulang lah sama ibuku malam itu. Nah, malam itu lagi-lagi aku mimpi. Kali ini aku mimpi aku lagi ada di depan gang rumah nenekku, tempat terakhir kali aku mimpi itu kan. Dan aku ngelihat memang ada dinding, kayak dinding kaca itu, kayak kubah kaca bening gitu kan, besar banget nutupin area sekitar aku dan sampai ke rumah nenekku, besar sekali. Dan aku ngelihat di luar kubah itu ada dua cowok yang biasa jemput aku. Terus dia memasukkan sesuatu ke dalam kubah itu, tapi dia berdua nggak bisa masuk ke dalam kubah itu. Dia bilang dia nggak bisa, mereka tidak bisa masuk ke dalam kubah itu, tapi mereka mau menyampaikan sesuatu dari ketuanya mereka lah, kayak rajanya atau pangerannya itulah gitu kan. Jadi mereka kasih aku tuh keramik, pot keramik gede gitu kan, kayak guci gitulah, dari tanah liat dengan motif bunga. Aku tuh memang suka banget sama keramik-keramik guci zaman dulu gitu. Terus mereka juga kasih aku bunga warna ungu, seikat gitu kan, kayak bunga bakung, tapi dia panjang banget tangkainya. Aku kan suka ungu, tapi di dalam mimpi aku itu ya ada yang kelupaan. Jadi waktu aku cerita sama Pak Ustadz itu bilang, untungnya waktu yang pesta itu aku nggak ada makan apapun, karena kalau dalam mimpi itu aku sampai makan apa yang mereka sajikan, itu artinya aku menerima lamaran si pangeran ini. Terus Pak Ustadz itu juga beliau bilang aku nggak boleh nerima apapun pemberian dari mereka. Balik lagi ke mimpi tadi, jadi dia kasih aku bunga bakung, kayak bunga bakung banget, tapi tangkainya itu panjang banget, warna ungu. Dia kasih seikat gitu, aku ambil, tapi aku masukin ke dalam guci-guci itu. Jadi gucinya ada 3, bunga bakungnya aku bagi 3, aku masukin ke setiap guci.
Tapi aku taruh guci itu di depan gang rumah nenekku. Abis itu aku pergi pulang dalam mimpi itu. Jadi guci dan bunga bakung itu nggak aku bawa pulang gitu kan. Aku bangun, aku ceritalah ke ibu. Terus ibuku bilang, oh iya, berarti pendindingnya itu berhasil, kata ibu bilang. Dan memang nggak diganggu lagi, insya Allah, kata ibu bilang gitu. Dari sejak itu memang aku udah nggak pernah bermimpi kayak dibawa lagi ke tempatnya. Aku juga nggak pernah mimpi yang aneh-aneh lagi. Ya itulah yang namanya kehidupan, kita nggak tahu. Yang namanya alam gaib atau alam nyata kita nggak tahu. Percaya atau tidak percaya itu dikembalikan ke diri masing-masing. Untuk kawan, kami bercerita.